Assalamualaikum. Kembali lagi nih sama kita ya Mbak Kania ya, dalam Zoom meeting yang membahas tentang WhatsApp, marketing dan sosialisasi chat GPT. Sebelumnya nih kita sapa-sapa dulu nih. Benar, mungkin biar semakin kenal ya Mbak. Iya. Selamat siang Bunda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kita perkenalan dulu nih Mbak Kania. Iya. Di sini saya ada Adela, terus Saya Kania, salam kenal bunda-bunda. Salam kenal juga. ini ada Bunda dari Deli Serdang. Dari Serdang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selamat siang Bunda-Bunda, gimana nih kabarnya hari ini? Sehat kan Bunda? Semoga sehat selalu dan bahagia selalu, amin. Syukur alhamdulillah atas nikmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul, berbagi ilmu dan sharing ilmu dalam Zoom meeting yang membahas tentang WhatsApp, marketing dan sosialisasi chat GPT yang akan disampaikan oleh Pak GM GM kita, kita. Pak Sudarman Dahlan. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya kepada pemateri kita Bapak Sudarman Dahlan selaku GM Zaida Herbal, dan juga terima kasih kepada para distributor yang telah meluangkan waktu untuk mengikuti acara Zoom pada siang hari ini. Langsung aja Mbak Kania ya, langsung aja kita mulai mungkin Zoom-nya dari Pak Aang ya. Dalam materi WhatsApp marketing dan sosialisasi chat GPT. Langsung. Baik. Dan dipersilakan Pak Aang. Ya, terima kasih Dela Nanda. Biasanya juga panggil Pak Ang. Ini lengkap banget panggilnya. Ya, sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Qala Rabbi Israeli Sadri wa Yassirli Amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa di Zoom kali ini saya coba bahas tentang WhatsApp marketing. Mudah-mudahan bisa diterapkan ilmunya. Kalaupun sudah ada yang tahu, mungkin nanti pada saat kita diskusi bisa sambil diberikan tambahan, mungkin kalau ada teman-teman yang ingin memberikan tambahan. Tidak lupa juga salam serta salawat kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaatnya hingga akhir zaman nanti. Alhamdulillah yang ikut Zoom kali ini ada 20 orang. Mudah-mudahan dengan 20 orang ini kita bisa nyebarin apa yang bermanfaat dari yang mungkin bisa sedikit saya sampaikan nanti. Kita sebarkan ke teman-teman yang lain ya, mudah-mudahan, karena nanti mungkin teman-teman bisa ikut sampai di akhir. Saya sih targetnya mungkin di 1,5 jam ya, terlalu lama, atau mungkin 1 jam, mudah-mudahan sudah bisa kita sambil diskusi. Nanti di akhir saya akan sharing mungkin sedikit tips dan trik tentang WhatsApp. Dan juga mungkin saya akan bahas sedikit aja tentang chat GPT yang mungkin teman-teman juga mungkin sebagian udah pada tahu. Karena saya anggap ini cukup membantu untuk kita para pelaku bisnis online atau ingin mengembangkan di dunia digital marketing, itu cukup membantu. Baik, mungkin saya langsung aja dengan materinya. Saya akan coba share screen ya. Alhamdulillah juga ada teman-teman dari Sinergi, Mas Anjas ya di sini saya lihat. Assalamualaikum Mas Anjas, terima kasih sudah bergabung. Waalaikumsalam, kalian belajar chat GPT Pak.
Baik, ini saya coba share ya. Baik, di sini mungkin saya akan coba bahas tentang ada 4 garis besar yang saya coba bahas ya, teman-teman. Di sini yang pertama mungkin nanti saya akan bahas tentang mindset closing. Gimana kita berpikir bagaimana caranya untuk mendapatkan closing. Terus mungkin dari teman-teman yang lain juga mungkin sudah ada beberapa dapat ilmu pengetahuan tentang teknik closing di WhatsApp, atau teman-teman sudah ada yang pelakunya sebagai marketing. Ini mungkin sudah bisa dibilang ilmu yang cukup ringan ya. Hanya saya cuma mencoba men-sharekan kembali aja, mencoba mengingatkan aja ke teman-teman agar kita bisa lebih maksimal lagi untuk mendapatkan closingan ya. Terus nanti ada mungkin studi kasus yang saya coba bahas. Terus nanti di terakhir di sesi yang keempat itu ada tips trik yang mungkin bisa saya share sedikit, mudah-mudahan bisa membantu teman-teman untuk di bisnis di digital online ini. Baik, yang pertama ini saya coba bahas tentang mindset closing ya. Oke, ini mindset closing lebih ke WhatsApp marketing, teman-teman. Jadi mungkin ini untuk kita memaksimalkan di WhatsApp aja ya. Karena WhatsApp marketing ini memang bisa dibilang hampir 130 juta pengguna aktif. Terakhir saya cek itu pengguna WhatsApp. Jadi memang kesempatan kita untuk menyebarkan informasi lewat WhatsApp itu sangat cepat dan istilahnya masif banget untuk tersebarnya dengan mudah. Jadi yang pertama untuk mindset closing ini saya pengen ngajak teman-teman yakin dulu sama produk yang kita jual. Sebelum teman-teman mulai menjual barang atau menjual jasa atau produk apapun itu, saya pikir sih kita semua memang harus yakin dulu dengan, istilahnya percayalah kalau produk yang kita jual ini itu memang benar-benar bermanfaat. Kita udah benar-benar tahu nih. Jadi kita tanamkan dulu mindset kita di situ. Jangan sampai kita ngejual barang tapi kita sendiri nggak percaya dari manfaatnya, dari solusi yang bisa kita kasih, manfaat produk kita ini seperti apa, kita sendiri nggak percaya. Jadi mindsetnya kita cuma nanti sekedar asal jual, hasilnya pun nggak maksimal. Mindset ini dulu yang kita tanamin. Jadi yakin dulu, percaya kalau produk yang kita jual ini memang benar-benar sesuai yang kita sampaikan. Karena pasti yang kita sampaikan itu hal yang positif ya mengenai produk kita, jasa kita. Ini dulu yang mindset yang perlu kita tanamkan yang pertama. Terus yang kedua, setelah mindset yang kita tanamkan di diri kita sendiri, nah kita coba nih kepercayaan kita ini juga harus sampai ke konsumen, ke end user. Bahkan ya itu tadi, dengan kepercayaan yang kita bawa dengan produk kita ini, gimana caranya kita bisa bikin mereka juga untuk yakin dan percaya dengan produk kita tuh. Nah, jadi teman-teman memang benar-benar harus bisa yakin dulu dengan produknya, atau yakin dengan jasanya, dengan apa yang kita bawa yang mau kita jual. Terus kedua, ya gimana caranya kita membangun kepercayaan ke konsumen atau end user itu, bahwa biar mereka ini bisa yakin dan percaya seperti kita. Nah, bisa alat bantunya itu bisa berupa konten dan branding ya. Mungkin biar mereka percaya, kita bisa sharekan konten-konten yang ada. Bisa juga dengan mungkin nanti testimoni yang kita dapat, kita bangun branding dengan berbagai copywriting. Itu nanti kan bisa sambil berjalan. Tapi seenggaknya mindset ini tuh udah teman-teman udah atur duluan, percaya dengan apa yang produk kita jual. Terus kita bangun kepercayaan untuk end user. Gimana caranya end user juga ikut benar-benar percaya nih dengan produk yang kita jual. Jadi mereka untuk memakainya pun lebih enak, atau bahkan pun menjualkan untuk menjadi reseller atau mitra lanjutan di bawah kita pun lebih gampang. Terus yang ketiga, niat kita di awal.
yang harus benar-benar kita pegang. Jadi niat kita itu bukan cuma sekedar jualan. Dengan produk yang kita punya, kita tahu produk kita ini atau jasa kita ini adalah solusi. Nah, itu dulu yang kita bawa, kita niatkan pada saat kita mau berbisnis atau kita mau berhubungan dengan orang lain lewat dunia bisnis ya. Seenggaknya kita meniatkan kalau memang produk yang kita bawa ini benar-benar memberikan solusi, karena orang pasti mencari di luar sana itu yang mereka cari itu selalu solusi dari permasalahan kan. Nah, kita datang ini dengan memberikan solusi dulu, bukan cuma jual langsung semata-mata kita datang kita langsung jualan. Nah, niat ini saya masukkan di dalam salah satu poin mindset yang di nomor 3 ya. Jadi biar teman-teman bisa lebih maksimal aja nanti pada saat kita bermuamalah atau berbisnis. Terus saya pengen kita gunain ini dari beberapa sumber yang saya coba rangkum. Ada 4 metode sih yang bisa kita gunakan untuk mindset kita ini. Pertama tuh kita cari apa permasalahan mereka, apa keinginan end user, apa keinginan konsumen, kita gali kebutuhannya agar nanti istilahnya yang tadi kita di poin di nomor 3 niat ini kita memberikan solusi, kita jadi juga bisa tahu. Nah, kadang dengan menggali kebutuhan atau menggali keinginan konsumen ini bahkan mungkin bisa memunculkan produk baru yang akhirnya kita mungkin produk ini saya bisa munculkan, akhirnya bisa jadi solusi. Nah, metode ini seenggaknya kita gali dulu tuh kebutuhan dan keinginan konsumen. Kita cari tahu itu dulu. Terus yang kedua, kita gali kendala atau masalah yang mereka beli. Misal mereka udah ngasih ke kita, udah ngontak ke kita ya, udah ngontak WhatsApp, kita mending cari tahu dulu nih apa permasalahan mereka. Jadi nggak sekonyong-konyong, artinya kita langsung jualan ya, kita langsung ngasih barang harganya segini, kalau mau beli ini barangnya. Enggak, mungkin kita awali mungkin dengan mencari kendalanya dulu, kita kumpulin dulu kendala masalahnya apa, mereka nggak beli pun nggak apa-apa. Nggak harus di chat pertama itu atau di kontak pertamanya mereka itu harus langsung terjual, tuh nggak ada masalah. Yang penting seenggaknya pada saat mereka chat itu kan udah jadi masuk di database kita. Nah, seenggaknya nanti pada saat follow up kedua atau retention berikutnya kita bisa menargetkan untuk closing. Tapi seenggaknya dari kendala dan masalah yang kita kumpulkan ini itu akhirnya muncul jadi di poin ketiga ini, yang poin C. Kita punya rangkuman kendala. Rangkuman permasalahan ini itu bisa kita jadikan salah satu mungkin SOP atau brief buat kita sendiri, atau mungkin kalau kita punya admin dan tim konten atau tim media, bisa kita infokan ke tim, oh ternyata permasalahan yang ada di konsumen itu rata-rata begini, poin A, B, C. Jadi kita tahu nih, nah teman-teman media, teman-teman konten itu jadi tahu, akhirnya mungkin bisa sambil disusun SOP. Begitu juga dengan admin, tim admin juga akhirnya bisa tahu dengan berbagai permasalahan. Dengan banyaknya permasalahan yang dicatat, mungkin yang sebelumnya dirangkum, akhirnya itu bisa jadi mempermudah pada saat mendapat pertanyaan-pertanyaan permasalahan. Jadi, oh ternyata pertanyaan ini sudah pernah ada nih yang ditanyakan, permasalahannya seperti ini. Nah, rangkuman itu kan jadi SOP atau mungkin jadi data bagi admin, akhirnya admin dengan mudahnya untuk menyampaikan permasalahannya. Dan mungkin yang keempat baru akhirnya nanti kita arahkan ke closing. Kadang ada juga admin atau teman-teman di luar sana yang mungkin cuma sampai di poin ketiga aja, di poin C aja. Jadi rangkuman masalahnya karena mungkin udah mengeluh atau seperti apa konsumen atau end user, kita malah lupa untuk mengarahkan untuk closing. Nah, ini cuma sekedar mengingatkan aja, tujuan akhirnya memang mau nggak mau ya tetap closing. Entah itu di chat keberapa, nggak harus di chat pertama. Dia nggak beli itu nggak masalah. Seenggaknya ada
kumpulan atau rangkuman yang kita tahu dulu kendala, kita jadiin SOP, dari teman-teman konten bisa merangkum itu menjadi konten, teman-teman admin juga bisa menjadikan itu SOP yang akhirnya setiap ada pertanyaan udah tahu pola untuk menjawabnya seperti apa. Jadi mungkin ini 4 mindset yang saya coba sampaikan ke teman-teman dulu sebagai pembuka. Jadi kita yakin dulu di poin pertama itu, yakin dan percaya dulu dengan produk apa yang kita jual atau jasa mungkin kita jual. Terus yang kedua, gimana caranya end user atau konsumen juga ikut percaya dengan produk yang kita bawa ini. Mereka juga ikut yakin terhadap produk kita, entah dengan testimoni, entah dengan penjelasan, atau mungkin dengan berbagai konten yang kita buat agar branding juga tetap naik. Nah, itu bisa meningkatkan kepercayaan. Terus ditambah lagi dengan niat, tujuannya sebelum kita menjual barang, itu seenggaknya barang yang kita jual atau jasa yang kita sediakan ini itu memang benar-benar menjadi solusi buat permasalahan kebanyakan orang di luar sana. Jadi kita nggak cuma sekedar jualan, targetnya memang tetap jualan, tapi kita hadir itu sebagai solusi agar memang produk kita tetap dicari. Terus yang keempat ini tentang metode, gimana caranya kita gali dulu kebutuhan dan keinginan konsumen, terus kita gali kendala masalahnya, mereka nggak langsung beli nggak masalah, seenggaknya pada saat mereka nanya ke kita itu udah jadi bagian dari database, dan di chat kedua atau follow up berikutnya kita bisa targetkan untuk closing. Terus kita rangkum semua kendala-kendalanya. Kadang chat yang sudah pernah masuk itu kadang dilupakan. Nah, mungkin teman-teman mungkin harus kalau bisa sedikit aware dengan permasalahan yang ada, seenggaknya itu buat bahan SOP kita pada saat kita untuk menjawab permasalahan atau pertanyaan berikutnya. Kemudian selanjutnya baru kita arahkan ke closing, dan mudah-mudahan bisa closing. Terus saya masuk ke yang berikutnya di 8 teknik closing WA marketing. Ini mungkin teman-teman sudah sering, beberapa dari teman-teman saya yakin sudah banyak yang tahu tentang poin-poin ini. Saya cuma sekedar mengulang kembali lagi tentang teknik closing ini. Jadi yang pertama itu, ini ketutup nggak ya? Atau kelihatan nggak ya tulisannya? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Kelihatan ya? Ini ada 3 tipe audiens ya. Ini mungkin sering dibahas sama Cuwidi di awal-awal dulu, atau mungkin teman-teman bisa dapat informasinya dari seminar-seminar di luar. Kalau memang ada 3 tipe audiens atau tipe konsumen kita tuh pada saat kita berbisnis ya. Ada cold, saya istilahkan di sini ada cold, ada yang dingin, ada yang warm itu hangat, atau yang hot. Istilahnya ini mereka kita juga harus tahu konsumen yang masuk ini, 3 tipe audiens ini kita juga harus tahu dari mana mereka datang. Sumbernya mereka ngontak kita itu kita harus tahu. Entah dari sosial media, entah dari website, atau mungkin dari seringan teman-teman di luar sana. Karena cara menghadapinya juga pasti akan berbeda ya. Cara menghadapi mereka juga akan berbeda. Di sini cold, warm, dan hot ini saya anggap yang cold ini benar-benar audiens atau konsumen yang benar-benar nggak tahu dengan produk kita. Jadi nggak mungkin kita langsung closing pada saat mereka chat pertama. Bisa jadi pertanyaannya itu ini produk apa, karena mereka memang belum tahu. Jadi cold ini memang belum tahu, yang warm ini sudah tahu atau bahkan sudah pernah beli. Nah, yang hot ini mungkin bisa kita jadiin konsumen yang dia selalu setia, beli ulang lagi, tapi gimana caranya tetap kita target untuk bisa closing. Nah, kenapa tadi saya dikasih di ujungnya di sini dari mana sumbernya? Nah, tipe audiens kita, tipe konsumen kita ini kan beda-beda cara hadapinnya. Pada saat mereka
tahu kontak kita, kontak WhatsApp kita, ada call to action yang kita pasang misalnya di website atau di landing page, biasanya orang-orang yang membuka landing page dulu itu kecenderungan mereka sudah kaya informasi tentang produk kita, walaupun mereka masih baru ya, dia tipe yang cold. Kenapa saya bilang kaya informasi? Karena landing page kita itu berisikan tentang produk kita, penjelasan produk kita itu dari A sampai Z. Kita bahas di landing page. Pada saat mereka akhirnya klik button untuk ke WhatsApp, itu artinya 50% dari mereka itu kecenderungan akan closing. Tergantung nanti si admin gimana caranya mereka membaur lah atau ngobrol dengan si calon customer ini. Nah, jadi tiga tipe audiens ini yang memang harus teman-teman bisa cari tahu hadapinnya seperti apa. Jadi kalau memang mereka masih baru, saya pikir nggak bisa kita langsung jualan, langsung kita mau target closing itu nggak bisa. Jadi mungkin kita perkenalan dulu, nggak apa-apa, kita say hello dulu apa segala macam. Jadi seenggaknya mereka jadi benar-benar tahu dulu nih. Berbeda dengan yang di World itu sudah pernah beli, tinggal istilahnya gimana mau beli laginya itu kita pancingnya mau seperti apa, atau kita ajaknya agar mereka ngasih testimoni ke kita itu lebih bagus lagi atau lebih banyak lagi, atau akhirnya mungkin yang hot ini dengan beli berulang kita ajakin jadi mitra atau bahkan mungkin sudah jadi mitra, gimana caranya naikin trust dan mereka yang akan bisa dibilang membantu menyebarkan produk kita. Nah, ini tipe 3 audiens itu, jadi teman-teman harus benar-benar bisa tahu cara hadapinnya mereka ini. Terus kalau bisa pada saat untuk closing di teknik WhatsApp ini, kita yang selalu mengkontrol percakapan, kita yang selalu mengarahkan, bisa dibilang dengan si admin atau kita ini yang selalu aktif memberikan pertanyaan dan pilihan. Nah, di sini ada saya kasih dalam kurung di situ ya. Jangan memberi pilihan mau beli apa enggak. Mungkin pilihannya itu bisa dengan kata-kata mau yang kecil atau yang besar. Karena mau beli atau enggak itu bisa secara nggak langsung kita sugestiin. Apalagi dengan kata terakhir enggak. Sugesti orang yang paling diingatnya akhirnya enggak. Jadi kemungkinan besarnya kalau dengan mau beli atau enggak, kecenderungannya itu mereka akan enggak jadi beli atau mungkin cuma sekedar berpikir. Nanti deh. Tapi kalau kita kasih dengan pilihan, misalnya, mau beli yang berapa gram? Kita adanya yang 100 gram atau yang 500 gram. Kalau memang mau yang lebih lama, bisa pakai yang 500 gram atau bahkan harganya mungkin lebih ekonomis, kalian beli aja yang 500 gram. Nah, kita yang mengontrol percakapan. Terus sebisa mungkin kita yang benar-benar sering aktif untuk bertanya. Memang pada saat mereka bertanya kita kasih jawaban, tapi pada saat si admin atau kita ini bisa mengontrol suasana pertanyaan, seenggaknya kita bisa ngegiring mereka untuk akhirnya closing. Nah, itu target kita di situ. Jadi teman-teman di poin kedua ini kalau bisa mengkontrol percakapan ya. Terus di sini ada poin ketiga, keterbatasan waktu dan stok atau harga coret. Nah, ini kita sambil menginfokan. Jadi pada saat mereka sudah kita infokan, seenggaknya pada saat ada misal kita ada program promo, nggak apa-apa kita sampein. Kalau memang mau promo ini cuma berlaku sampai sore ini Kak, misal dengan waktu dan stok. Misal nih, promo ongkirnya yang tadinya 50.000 karena ada promo mungkin cuma sampai hari ini sore nanti jam 5, itu promonya cuma bayar 20.000. Nah, ini kan ada keterbatasan waktu di situ, atau mungkin bisa stok yang kita bahas, stoknya cuma sedikit, atau mungkin teman-teman pakai harga coret, atau ini cuma sekedar sampel aja ya. Tapi munculkan keterbatasan di situ. Keterbatasan dalam artian di sini kita membatasi agar mereka itu cepat untuk melakukan transaksi. Nah, ini yang kalau bisa teman-teman harus
tetap berpikir runtutannya untuk bisa dapat closing ini. Terus di sini ada poin sharing dulu, selling kemudian. Jadi sharing ini sama di poin yang sebelumnya tadi saya bahas, kita cari tahu dulu masalahnya ya. Seenggaknya pada saat kita sudah tahu masalahnya, persoalan dia seperti apa, baru kita kasih solusi. Nah, solusi di situ baru nanti kita sisipkan dengan selling. Misalnya dia pengen langsing lah biasanya bahasanya gitu, tapi pengen konsumsi dengan madu nih misalnya. Gimana caranya dengan madu ini kita bisa langsing? Gak apa-apa, kita kasih info dulu. Kalau madu itu mungkin ada beberapa macam target manfaat. Salah satunya ya dengan untuk melangsingkan badan. Nah, kita bisa sharekan info produk kita, seenggaknya produk knowledge kita ini kan mau nggak mau kita udah harus tahu. Nah, kita sharing dulu di situ. Baru setelah kita udah sharing pada saat yang tepat, baru mungkin kita sudah mulai sell untuk dapetin closing. Terus yang poin kelima ini kita gunakan 3 konsep paket ya. Istilahnya kita arahkan ke yang best seller lah. Jadi kita buat nih konsumen merasa beruntung lah pada saat mereka beli paket yang kita buat atau paket yang kita punya nih. Nah, biasanya kan kalau di Circle K itu ada paket, kalau kita beli kalau nggak salah itu ada minuman frozen apa ya. Nah, itu kan dia jual yang kecil, medium, sama besar paketnya. Nah, cenderungnya kan pada saat beli yang besar, itu kemarin kalau saya nggak salah ya, saya beli yang kecil itu 7.500 satu gelas. Sedangkan yang medium itu kalau nggak salah di 8.000 yang besar. Bedanya cuma 500. Tapi kalau saya beli kecil 2 itu saya cuma bayar 12.000. Saya diarahkan, Pak, mending yang ini aja, mending beli yang kecil aja 2. Toh cuma ngabisin 12.000. Nah, paket-paket kayak gini teman-teman bisa arahkan ke mereka untuk paket-paket menarik lah. Istilahnya yang best seller atau yang memang lagi promo atau yang lagi diminatin. Nah, ini teman-teman mau nggak mau juga harus tetap kreatif untuk berpikir munculin paket-paket yang ada ya. Terus value yang didapat lebih tinggi dari uang yang dikeluarkan konsumen. Misal nih beli 1 dapat 5 item. Nah, 5 item di sini bukan 5 produk ya. Mungkin 5 item itu seperti ini. Misal beli produknya apa ya? Tumbler. Misal beli produk tumbler, tapi di situ dapat 5 item. Nah, 5 itemnya apa bisa aja mungkin ditambahin. Dapat 1 stiker, dapat 2 notebook, dapat 3 pensil, sampai akhirnya 5 item. Nah, seperti itu. Jadi kesannya itu jadi banyak pada saat kita jual satu produk kita. Nah, promonya seperti itu. Kita mainkan salah satunya promonya seperti itu, bukan dengan persenan, karena persenan ini memang sudah banyak ya. Mau nggak mau persenan itu juga kadang benar-benar memangkas HPP akhirnya. Nah, tapi dengan beli 1 pada saat kita jualnya mungkin dengan nilai harga tinggi, tapi kita bisa mencari produk-produk sampingan yang murah, akhirnya bisa kita tambahkan ke produk ini, akhirnya nilai value dari produk ini kan jadi naik. Sama tuh kayak kita beli di KFC kalau nggak salah ya, KFC benar. Itu beli paket apa, tapi nanti kan kita dapat CD ya. Kalau nggak salah itu dapat CD deh, CD lagunya, lagu-lagu band-band indie kadang yang itu nggak nyambung sih sebenarnya. Tapi ya itu strateginya mereka, beli paket ini dapatnya CD, nggak nyambung, tapi itu naikin value. Oh, ternyata dapat. Akhirnya orang juga dengan gampangnya, oh ya udah nggak apa-apa, jadi aja ambil. Nah, akhirnya bisa closing. Terus teknik, jangan lupain teknik cross selling dan upselling. Cross selling ini yang saya bilang tadi kayak KFC ini ya, kita beli paket chicken, kita dapatnya tambahan itu CD, itu cross selling dia, tanpa dia ngejual CD itu, CD lagu itu, tapi dia masukkan ke dalam paket, akhirnya bisa jual. Atau mungkin upselling di sini, misalnya ya,
dia pengen beli madu ya, atau dia pengen beli, kalau produk kita itu mungkin RGH, dia pengen beli RGH yang 100 mili. Tapi kita kan pengen upselling ini kita pengen jual yang lebih besar lagi, dalam artian 100 mili, atau mungkin kita jual pengennya yang 200 mili kita targetnya. Nah itu bisa kita tawarkan. Nah kalau bisa mungkin kita tanyakan dulu nih masalahnya apa, atau pengen dipakai berapa lama, atau kendalanya apa. Pada saat kita tahu itu, akhirnya kita bilang, kita bisa nyampein, oh mending ibu atau mbak, kakak segala macem bisa pakai yang RGH di 200 mili. Selain harganya lebih murah, dapatnya lebih banyak. Istilahnya gitu. Nah ini upselling. Nah teman-teman, teknik cross selling dan upselling ini kalau bisa tetap digunakan juga besar sekali. Terus yang terakhir itu, gunakan 3 kata ajaib ini. Ini saya bilang sih 3 kata ajaib ya, karena mau nggak mau, satu sisi banyak yang bilang konsumen itu adalah raja, pelanggan adalah raja ya. Seenggaknya pada saat kita menggunakan 3 kata ini, kalau kita balikan ke kita sendiri, kita akan senang ya. Ada orang yang ngomong tolong ke kita, atau ngomong maaf, atau terima kasih. Apresiasi itu kan walaupun simple tapi cukup bisa bermanfaat untuk ya, salah satunya di teknik closing ini ya. Jadi orang juga jadi lebih dianggap lah. Misalnya kita mau nyuruh ngisi form, kita pengen dapetin data. Bisa aja kita bilang, oke Bu, mungkin sambil kami siapin paketannya, mungkin kami minta tolong bisa isi form yang ada di sini. Nah, jadi sambil ngisi kita bisa dapat database baru, atau kita bisa dapat survei baru, mungkin di situ bisa kita manfaatin ini. Atau maaf, ini agak sedikit kredit, atau mungkin masalah pengiriman, seenggaknya kita menggunakan kata itu. Ya memang sih kadang terdengar simpel, tapi saya pikir ini jangan sampai dilupain lah. Dan pada saat sudah transaksi apa segala macam, ya sama aja, kita semua orang jangan lupa untuk terima kasih. Nah 3 kata ajaib ini sih yang saya bilang jangan sampai kita lupain. Mungkin simpel seperti yang saya bilang di awal, ini simpel aja, ini cuma mengingatkan ke teman-teman aja. Saya yakin teman-teman di luar juga sudah sering mendapatkan poin-poin informasi dengan poin-poin ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat aja. Terus saya lanjut ke studi kasus ya. Ini saya coba studi kasus untuk kasus di chat. Nah ini studi kasus yang pertama, ini konsumen ya. Halo Kak, halo saya mau info produk madu slimmingnya dong. Terus admin jawab, halo Kak, madu slimming adalah. Nah dia langsung karena di sini konsumen, ini studi kasus pertama ya, karena konsumen di sini mau info produk, mungkin ada admin itu yang oke, halo Kak, dan langsung menjelaskan tentang madu slimming ini adalah bla bla bla, jelaskan segala macam. Terus dilanjutkan lagi, konsumen harganya berapa Min? Langsung dijawab sama admin, 250.000 per botol Kak. Konsumen nanya lagi, bisa turun sampai 5 kg nggak? Berapa lama? Bisa Kak, konsumsi 2-3 kali sehari. Konsumen ongkirnya berapa? Dijawab langsung sama admin, ongkirnya 55.000. Ini studi kasus yang pertama. Terus coba kita bandingkan sama jawaban yang kedua. Halo, salam kenal. Kalau boleh tahu, ini kan dia nanya dulu ya. Halo, saya mau info produk madu slimming. Nah, admin itu istilahnya nggak langsung menjawab seperti yang pertama. Halo Kak, madu slimming adalah ini. Tapi lebih ke, ya halo Kak, salam kenal. Kalau boleh tahu, apakah bla bla bla, entah misalnya kebutuhannya mau seperti apa, kendalanya seperti apa. Agar admin sambil cari tahu dulu nih, bisa ngasih tahu nanti solusinya bakal seperti apa nih sesuai dengan kebutuhan. Nah, baru si konsumen, saya mau nurunin berat badan, tapi jarang olahraga, malah ditambahin karena akhirnya memperpanjang percakapan.
Jadi si konsumen juga nggak jawabnya terbatas gitu. Pada saat kita sudah mulai bersahabat, mereka juga pasti akan gampang, mudah untuk membalas ya. Apalagi namanya chat ya. Bahasa singkat itu kadang kita berpikirnya udah macam-macam, kok singkat bener balasnya, apa lagi bete apa gimana. Beda dengan pada saat kita ngobrol, kan ada intonasi di situ. Nah, admin tuh langsung jawab lagi, oh gitu, untuk target 5 kg kakak bisa coba paket premium. Sebelumnya saya jelasin dulu ya. Nah, di sini admin lebih aktif. Nah, aktif untuk menjelaskan dulu. Nah, di sini yang saya sempat bilang tadi, sharing dulu, baru selling. Jadi teman-teman mitra atau teman-teman sekalian atau adminnya juga bisa diinfokan kalau ya kita sampein dulu nih manfaatnya seperti apa. Bisa kita sampaikan cara kerjanya, testimoninya, mandu slimming seperti ini, rekomendasi paketnya seperti apa. Nah, kan gitu, kira-kira lebih cocok paket basic atau premium. Nah, di sini kan kita kasih paket, pilihan paket. Belum lagi ada tambahan tadi kita kasih upselling lah di sini yang bisa kita sampaikan. Atau bundling di sini bisa cross selling juga ya. Terus dijawab ongkirnya berapa? Misal Kalimantan ya, ongkir Kalimantan 55.000 Kak, tapi khusus sampai sore ini ada potongan jadi hanya bayar 20.000. Nah, ini yang tadi pembatasan, yang kita batasin waktu nih. 55.000 itu harga normalnya, tapi kalau cuma bayar hari ini transaksi sampai sore ini itu hanya bayar 20.000. Seenggaknya mereka berpikiran, mungkin mereka bisa aja pengen belinya besok aja deh. Tapi karena kita infoin ada, ternyata ada promo nih sampai sore doang nih 20.000. Mau nggak mau itu akan menstimulus mereka membeli lebih cepat dan akhirnya closingnya juga lebih cepat. Karena memang target kita kan di awal memang target akhirnya closing. Mungkin itu teman-teman, ini studi kasus yang bisa sampai ini cuma perbandingan. Saya yakin teman-teman banyak menghadapi berbagai macam chat dan sudah punya caranya masing-masing. Seenggaknya ini sedikit gambaran aja agar kita bisa enak menghadapi konsumen, biar konsumen terkesannya kita bersahabat dan kita bisa pancing konsumen untuk closing. Di satu sisi kita bisa mengontrol dengan penjelasan yang kita kasih, kita bisa mengkontrol pembicaraan di chattingan, apalagi di WhatsApp. Ini kan cuma sekedar tulisan. Kalaupun memang mau menghemat waktu, kadang kan kita bisa pakai voice note ya. Cuma kan apalagi kalau orang baru atau end user baru, aneh kalau kita pakai langsung voice note kayaknya. Mungkin juga bisa dibilang kita nanti so akrab, so dekat ya. Kecuali memang sudah sering kita ngobrol, saya yakin sih nggak ada masalah dengan voice note. Oke, begitu teman-teman. Oke, saya lanjut ke berikutnya ya. Ini ada tips dan trik. Ini mungkin ada beberapa yang sudah tahu, di luar sana sudah banyak informasi tips trik ini. Ini saya lebih prefer untuk tips ini lebih ke penggunaan laptop. Jadi mungkin pembahasan ini lebih maksimal kalau kita menggunakan laptop atau komputer. Kalau handphone kayaknya agak sedikit ribet, selain layarnya kecil, toolsnya itu sedikit agak susah, terbatas ya. Berbeda dengan desktop. Nah, di sini saya akan coba ngasih tahu teman-teman gimana caranya kita memaksimalkan database WhatsApp. Atau di sini kita bisa nge-grab nomor WhatsApp yang aktif, dan itu benar-benar orang yang aktif di WhatsApp, dan kita bisa pilih siapa orang-orang yang kecenderungan mereka senang apa, itu kita bisa pilih. Nah, di sini saya coba bahas nanti. Terus yang mungkin digunakan itu nanti G Suite ini Google Sheet ya. Ini makanya saya bilang tadi mungkin kita penggunaannya di Chrome lebih enak, karena G Suite kalau di laptop ini agak sedikit
susah, agak sedikit ribet. Terus di sini ada blue tick, sini add-ons ya untuk WB ini WhatsApp Business. Nah, sebelum saya lanjut, kalau bisa WhatsApp teman-teman itu gunain WhatsApp Business kalau memang untuk kebutuhan bisnis ya. Karena beda banget antara WhatsApp Business dengan WhatsApp personal. Kalau WhatsApp personal bisa kita pakai untuk jualan, bisa kita pakai untuk bisnis, tapi sayang aja toolsnya kita nggak bisa dapat seperti yang ada di WhatsApp Business. Karena misal ya, di kan WhatsApp ini terkoneksi dengan Facebook dan Instagram ya, karena mereka satu payung. Nah, untuk di fanpage itu ada tombol button WhatsApp, tapi WhatsApp-nya Facebook itu mengarahkan ke WhatsApp Business. Nah, jadi mau nggak mau memaksimalkan jualan yang ada di Facebook, Instagram itu dengan WhatsApp Business. Nah, di sini ada blue tick, nanti saya coba share. Terus ada ChatGPT di sini. ChatGPT ini saya yakin teman-teman udah ada sebagian yang tahu. Terus di ChatGPT ini saya coba maksimalkan lagi, nggak cuma sekedar ChatGPT aja, tapi ada add-ons di situ. Nanti cara pemakaiannya saya kasih tahu. Ada add-on yang bisa kita pasangkan di ChatGPT, sehingga akhirnya dia bisa lebih maksimal pada saat teman-teman di sini pengen bikin copywriting atau konten. Bahkan deskripsi tulisan panjang pun sangat bisa untuk kita buat di ChatGPT. Mungkin dari deskripsi yang teman-teman buat di produk misalnya, itu sangat memungkinkan penggunaan ChatGPT ini. Terus di sini ada referensi website, nanti saya coba jelaskan satu-satu. Sebelum saya coba di sini, mungkin ada sedikit pertanyaan. Sebelum saya masuk ke tips trik ini, mungkin ada sedikit pertanyaan. Lanjut Pak. Saya lanjutkan ya. Ya, Oke. Di sini saya mau coba. Ini saya keluar ya. Saya keluar dari ini karena ini udah bagian terakhir, sudah nggak ada lagi. Di sini nanti file ini saya sharekan di grup juga, mungkin teman-teman bisa maksimalkan. Ini saya stop share dulu, saya mau share yang Chrome dulu ya. Seperti saya bilang tadi, ini maksimal kalau di penggunaan laptop atau komputer ya. Nanti kan video ini juga direkam, nanti dipasang di YouTube, jadi teman-teman bisa ulangi untuk ini untuk pelajari lagi ya. Oke, pertama itu Sudah Pak. udah ya. Oke. Sebelumnya yang pertama tadi, ini gimana caranya kita nge-grab nomor WhatsApp nih? Ini bisa sampai ribuan. Kalau teman-teman mau rutin carinya, ini bisa sampai ribuan. Dan cara ini nggak melanggar aturan, nggak menggunakan plugin semacam-macam yang akhirnya mengganggu device ya. Kan ada beberapa kalau kita main asal install aja tuh nanti takutnya jadi virus. Dan yang kita targetkan memang benar-benar kontak yang aktif ya. Jadi misal gini, pertama ini kita mau grab nomor WhatsApp ya. Misal saya cari, teman-teman bisa cari juga sih di Google itu banyak sebenarnya. Misal grup. Nah ini ya saya udah pernah cari nih, grup WhatsApp hidup sehat. Oke. Nah teman-teman klik aja tuh, nanti dia akan muncul nih berapa banyak nih, ya kan? Nah teman-teman klik aja salah satu. Misal ini ya, kumpulan grup WhatsApp seputar kesehatan. Ini saya klik. Nah di sini ada beberapa WhatsApp. Nah ini ada beberapa nih. Indonesia Sehat, Sehat itu Nikmat, Komunitas Canda Sehat, Solusi Mata Sehat, banyak. Oke, kita mau mencoba ngambil salah satu.
Oke, ini tinggal diklik aja. Sebelumnya teman-teman harus login WhatsApp di WhatsApp web ya. Lewat Chrome itu teman-teman login WhatsApp dulu di WhatsApp web. Dan kalau bisa yang di login itu sudah WhatsApp bisnisnya ya. Mudah-mudahan cukup waktunya nih, saya agak cepat ya. Nah, ini sambil login WhatsApp web. Nah, teman-teman klik link ini. Misal yang kita pilih ini ya. Nah, dia akan masuk ke WhatsApp. Ini kalau saya klik, dia join. Nanti dia tinggal join langsung di WhatsApp. Mungkin saya udah pernah klik sih, jadi saya nggak login lagi. Itu teman-teman langsung klik WhatsApp aja, nanti dia otomatis terbuka di WhatsApp ya. Nah, misal saya pernah ngambil, saya coba masukin ini nih. Ini saya udah masuk di grup sharing ini tadi ya. Ini grup yang saya coba cari kemarin. Nah, ini ada grup, saya klik aja. Nah, dia kan muncul di sini nih. Ini grupnya yang saya target ya. Nah, teman-teman lihat di sini ada nomor nih banyak. Kalau kita arahkan ke sini, nah itu kelihatan kan nomor semua itu. Ini nomor WhatsApp semua nih. Untuk dapetin ini gimana caranya? Kita nggak usah pakai software aneh-aneh. Asal teman-teman buka lewat Chrome aja. Ini dia ada WhatsApp juga, saya coba tutup dulu yang ini. Nah, ini arahin kursornya ke nomor-nomor ini, terus diklik kanan aja. Diklik kanan, terus di inspect. Ini ya, Bu-ibu ya, di inspect. Oke, tampilannya akan begini. Nah, tampilannya akan begini. Ini nomor yang tadi kita buat. Ya, tampilannya gini. Ini bisa langsung kita copy. Kita copy. Oke, ini saya copy elemen ya. Oke, sudah saya copy elemen. Saya buka pakai note. Saya saranin sih pakai notepad ya. Ini ya. Nah, notepad ini. Oke. Ini saya paste di sini aja. Nah, ini tampilannya seperti ini. Nah, ini nomor-nomor yang kita grab tadi. Tapi ini kan masih amburadul ya. Nah, ini selalu di depannya itu ada tulisan spend title. Nah, dari tanda kutip ke depan itu teman-teman delete aja. Ini dihapus saja. Oke, plusnya dibiarin dulu ya. Terus di belakang juga. Nah, ini udah di depan. Terus di bagian tengah, selalu bagian tengah ya. Perkiraan aja di bagian tengah ini. Nanti ada tulisan ini. Ini ada tulisan ya. Itu di area selalu bagian tengah dia. Nah, ini menandakan kalau nomor yang kita grab tadi itu hanya sampai di sini sebelum tulisan U ini ya. Belum ada tulisan ini. Nah, nomornya itu cuma sampai di sini. Jadi nomor aktifnya ini. Yang di bawah ini sama aja dengan yang di atas. Jadi copy paste-nya double. Oke. Nah, ini saya delete aja. Ini di delete aja. Oke. Nah, sudah sisa nomor kita. Tapi ini kan masih amburadul. Oke, masih amburadul. Nah, teman-teman, ini saya kasih contoh. Di keyboard itu pencet tombol kontrol sama huruf H. Oke, kontrol sama huruf H ya. Itu secara bersamaan. Oke, tapi sebelumnya huruf A ini nanti kita mau replace tulisan. Oke, saya ingin menghilangkan semua tanda plus. Ini kan ada tanda plus nih. Tanda plus. Ini tanda plus kan banyak banget nih. Kalau satu-satu kayaknya kita keriting juga tangannya nanti. Nah, ini saya blok dulu.
Oke. Terus saya kontrol H tadi. Oke, di sini udah tanda plus. Di replace ini biarkan aja dia kosong. Oke, terus kita refresh all. Oke. Nah, semua tanda plusnya udah hilang. Nah, sekarang masih ada beberapa langkah lagi ya. Di sini ada tanda spasi, karena spasi ini nanti mengganggu ya. Nanti ke depan setelah ini saya jelaskan kenapa alasan kita hapus ini. Nah, tanda spasi ini diblok juga. Jadi jangan sampai ada spasi ya. Spasi ini khusus spasi kita blok. Sama kontrol H lagi. Oke, biarkan begitu, nggak usah diisi dengan lain. Kita replace lagi, replace all ya. Nah, semua tanda spasi udah hilang. Oke. Terus berikutnya lagi tanda minus ini, tanda strip ini. Kontrol H lagi. Replace all. Nah, dia hilang semua sudah. Oke. Nah, ini kita copy. Saya copy. Saya masuk lagi ke website. Ini saya tutup dulu ya, karena tadi WhatsApp nggak usah, ini saya balikin. Saya kembali ke sini. Nah, di sini ada referensi namanya delim.co ya, teman-teman. Websitenya itu ini. Ini salah satu tools yang bakalan kita pakai ya. Dari note tadi, setelah kita copy di delim ini, di bagian yang delimited ini ya, sebelah kanan. Ini kita paste ke situ nomornya. Nah, nomornya itu semua di sini. Oke, kelihatan ya nomornya di sini. Terus saya mau pilih semua nih. Saya pencet select. Oke. Terus saya mau pindahin ke sebelah kiri. Jadi saya kliknya yang tombol ke arah sebelah kiri ya. Kalau ini kan sebelah kanan, tombolnya ke sebelah. Nah, karena kita mau merapikan data, ini saya taruh di delimited. Saya klik yang sebelah kiri. Nah, otomatis datanya udah langsung terbuat nih. Oke, ini data sudah rapi. Oke, nah ini saya select lagi. Saya copy. Oke, sekarang saya buka G Sheet, Google Sheet. Teman-teman buka Google Sheet ya. Nah, ini ya tombolnya, kalau bingung carinya di sini. Terus G Sheet ini, diklik aja. Terus pilih yang blank baru ini. Oke. Sudah terbuka di sini. File yang tadi ada di sini karena kita udah copy, kita pastekan ke, misal saya taruhnya di sini ya. Sini. Saya pastenya di sini. Oke. Nah, ini teman-teman ya. Udah semua. Saya coba rapikan. Oke. Terus ini kan dia masih berupa angka ya. Saya coba rubah formatnya jadi tulisan. Ini saya di format. Ini number ini. Klik number, pilih yang plain text. Oke, dia sudah berupa nomor. Nah, ini sambil kita cek lagi. Depannya semua harus 62 ya. Karena di WhatsApp itu dia ngedeteknya angka 62. Kenapa? Makanya tadi saya hilangkan 62. Misalkan di WA Mi 62 berapa gitu. Nah, akhirnya dia selalu 62 ya. Nah, ini pasti ada yang error nih, mau nggak mau ada yang satu error. Oh ya, ini. Nah, kayak gini.
kita rubah aja nih. Ini kan 0811 artinya kan 234 ini masih salah dia. Nah, kita ganti dengan 62. Oke. Kalau sudah nggak ada semua. Nah, di depannya sini saya nambahin tulisan wa.me garis miring. Ini ya, wa.me garis miring. Ini saya enter aja. Oke, udah. Ini udah berpaling nih. Nah, di sini kita pasang rumus sama dengan ini. Saya klik di sini. Terus dan. Tanda dan di keyboard aja ya. Dan ini kita ini kita klik. Ini ya. Terus di enter. Nah, ini sudah jadi link WA. Oke. Nah, ini kita klik 2 kali aja. Dia udah langsung ke sana. Kalau yang ini kita klik di sini. Ini kita tinggal tarik aja ke bawah. Nah, udah jadi otomatis nih semua. Nah, ini ada 131 kontak WhatsApp yang sekarang kita punya. Ini kalau saya klik gini, ini otomatis dia lari ke WhatsApp. Ini otomatis langsung. Nah, redirect ke WhatsApp nih. Kita lihat dia aktif bener apa enggak ya. Ini saya coba WhatsApp pribadi ya. Ini lagi loading dulu WhatsApp saya. Nah, ini tadi nomornya ya. 6 sama seperti tadi 7551. Oke. WhatsApp-nya ini dia otomatis langsung masuk. Nah, ini otomatis aktif. Nah, di sini kembali lagi ke teman-teman masing-masing. Jangan sampai bikin chat yang terkesan spam. Teman-teman kalau bisa WhatsApp jangan hard selling, soft selling. Jadi berikan info dulu atau perkenalan dulu atau apa. Seenggaknya yang saya sampaikan ini gimana caranya teman-teman kalau nggak punya database atau nggak punya kontak, nggak kesusahan untuk mendapatkan kontak, caranya seperti ini. Kita grab WhatsApp. Di sini teman-teman bisa cari, misal per daerah, grup. Ini karena sesuai wilayah ya. Grup WhatsApp hidup sehat, misal Semarang. Di sini pasti ada aja nih grup sehat Semarang. Nah, tinggal teman-teman pintar-pintar aja memilih grup. Misalnya ibu hamil, kita punya produk hamil, kita cari yang sesuai dengan yang kita target. Oke, seperti itu. Ini cara untuk mendapatkan kontaknya tanpa menggunakan software yang aneh-aneh, karena saya takutnya itu jadi malware, bahkan bisa jadi malware itu merusak database yang ada di komputer atau di laptop, malah bahaya. Caranya seperti itu tadi. Untuk dapetin grab WhatsApp-nya, grab nomor ini ya, salah satunya itu. Oke. Terus mungkin sampai di situ untuk grab datanya. Terus ini ada satu website yang membantu teman-teman untuk bikin kalau link yang teman-teman buat itu sudah berbentuk form atau berbentuk file yang sudah kita buat. Nah, ini formnya ini ya. Nanti linknya ini websitenya saya copy dari sini, nanti saya share. Websitenya kalau kita buka itu seperti ini. Misal isi chat yang kita mau pada saat tools ini untuk call to action. Misal kita mau pasang di story di profil Instagram, kalau diklik dia langsung larinya ke WhatsApp atau di produk di fanpage, di toko atau di website. Ini kalau kita mau buat call to action, misal saya tulis gini, Hai Kak,
Ini agar mereka nggak perlu ngetik lagi ya. Ini otomatis pada saat mereka klik otomatis langsung terisi dengan tulisan ini. Hai Kak, silahkan isi form berikut. Misal aja ya. Ini misal yang dia mau isi harus nama, nomor WA, email. Oke. Nah, misal ini ya, kita mau kasih. Nah, teman-teman tinggal pencet ini. Saya lupa, encode atau decode. Kita coba encode ya. Nah, teman-teman pencet encode ini aja ya. Nah, dia akan berubah tuh jadi gini. Tinggal nanti teman-teman pasang link WhatsApp-nya itu misal gini ya. Teks. Saya coba cari. Di umum sih banyak ya yang. Nah, ini dia udah sediakan ya. Ini banyak sih di luar, di WhatsApp juga udah ada. Ini saya cara cepat aja biar dapat. Sorry. Ini saya klik dulu ya. Nanti saya sharekan di hasil ininya sekalian. Oke, ini teman-teman bisa copy nanti ya. Nah, kita buatnya coba kita buat di sini ya. Ini saya copy. Oke. Nah, tadi yang ini saya copy lagi. Saya pasang di sini ya. Di teks dengan ya. Nah, ini saya ganti dengan begini. Oke. Nomor ini diisi dengan nomor admin teman-teman. Perlu diingat mulai dari angka 2. Jadi misal 0812 27. Nah, ini nomornya. Artinya ini nanti yang akan muncul. Kita coba ya. Store ini add-ons. Ini add-ons ya. Teman-teman bisa dapat di sini di web store ini. Tinggal cari namanya Bluetix. Nah, di sini ini dia untuk add-ons di Chrome. Namanya Bluetix. Ini ya. Nah, logonya yang ini ya, teman-teman. Ini ada beberapa. Tapi ngambil logonya yang ini. Oke. Ini installnya seperti biasa. Misal nih saya coba install ya. Ini saya coba install yang lain. Nah, installnya cuma ini aja. Ini diklik nanti dia otomatis terinstall di Chrome. Oke, karena saya udah install. Tampilannya itu tampilannya kalau mau cek itu di sini. Di extension ini. Nah, ini Bluetix. Udah terinstall ya. Oke. Manfaatnya ini kalau saya buka, tapi harus WhatsApp bisnis ya kalau bisa. Nah, pada saat saya udah WhatsApp di Chrome, di sini ada saya bisa schedule, saya bisa broadcast schedule. Nah, ini saya klik. Saya buat list dulu. Oke. Saya list siapa nama yang mau saya share.
misal ini kita bisa pilih sampai di sini ada 7.000 ya. Nah, misal saya pilih satu ini, oke, udah. Terus saya buat template-nya. Oke. Nah, template-nya kita bisa isi ini. Silakan diisi dulu ya. Misal, ini untuk broadcast ya, teman-teman. Ini udah ada. Mau kita tambahin gambar juga bisa. Ini saya udah tambahin gambar di sini. Tinggal klik di sini aja, add gambar atau remove gambar. Nah, ini tampilannya di sini. Setelah sudah, ini saya kasih nama tes 2 ya, nama template-nya. Oke, terus saya pindah ke campaign. Nah, di campaign saya pilih yang template list 1 tadi, tes 2 listnya ini ya, nama listnya ini, template-nya tes 2, campaign-nya ini. Oke, saya pilih list yang ini. Nah, di sini terus template-nya saya pilih yang tes 2. Oke, saya pilih option yang ini, nggak usah dicentang ya, ini dicentang manual. Nah, teman-teman mau pilih berapa lama, cuma saya biarkan aja, ini settingan aman untuk broadcast, jadi mungkin dibiarkan saja. Nah, setelah itu baru di klik launch ini. Kalau saya klik launch, nah ini jangan di close tapi ya, jangan di close. WhatsApp-nya ini harus tetap, maksudnya jangan di close gini ya, biar kalau mau buka yang lain nggak apa-apa, tapi jangan di close karena dia sedang bekerja. Oke, nanti dia akan masuk sendiri. Kalau udah, nanti dia pasti akan masuk sendiri. Ini mungkin udah ada status komplit. Nah, ini bisa ke beberapa nama. Nah, ini saya kirim tadi ini. Teman-teman bisa isi dulu, silahkan isi dulu nama, nomor WA. Nah, ini untuk broadcast biasanya. Misalkan teman-teman mau broadcast promo tanpa harus susah nge-share satu-satu, bisa lewat Bluetix ini. Dan ini gratis. Karena banyak di luar sana juga yang berbayar. Ini juga bisa berbayar sih, semakin banyak semakin berbayar. Tapi alhamdulillahnya dia ngasih kita dengan sesimpel itu, kita bisa broadcast ke banyak database kontak kita secara gratis. Nah, database yang kita udah dapat tadi, pada saat kita udah save, kita chat, segala macam, setelah itu baru kita manfaatin yang Bluetix ini. Jadi ini kita gunain pada saat kita sudah punya banyak database. Ini salah satu tools saja yang bisa teman-teman gunain. Mungkin itu ya. Ini untuk WhatsApp. Nanti link-link toolsnya ini saya sharekan lagi. Terus di sini saya coba share tentang ChatGPT. Ini ya. Mungkin teman-teman sudah banyak yang tahu ya ChatGPT ini apa. Cuma kepanjangannya itu ini. Generative Pre-trained Transformer. Nah, ini dia dikembangkan sama OpenAI. Ini teman-teman manfaatin, ini saya bilang sangat bagus. Ini selama saya kerja beberapa bulan terakhir ini semenjak muncul, saya selalu gunain ChatGPT. Nah, kenapa saya bilang bagus manfaatnya? Teman-teman bisa bikin copywriting di sini, bahkan nulis pun bisa di sini. Nah, kalau muncul ini karena versinya saya cuma jadi dari add-on, sama tadi ya, dapetinnya itu teman-teman cuma cari aja di sini ChatGPT di Chrome langsung, di lewat handphone juga bisa. Nah, ini tinggal klik aja ChatGPT. Nah, di sini teman-teman bisa langsung login. Try ChatGPT ini nanti login dengan email masing-masing.
Oke, ini continue aja. Saya balik lagi. Nah, bisa login dengan masing-masing. Nah, ini misalnya kita pakai bahasa Indonesia, kan kita pakai bahasa Indonesia. Misal saya mau nyuruh, misal nih kita bahas tentang kesehatan mata. Teman-teman pengen bahas tentang kesehatan mata. Tinggal kasih dia bahasanya di sini perintah itu, bahasanya di sini namanya prompt ya. Perintah di ChatGPT itu dengan bahasa GPT namanya prompt. Nah, kalau kita ngasih prompt, misal gini, buatkan tulisan, semakin detail semakin bagus ya. Buatkan tulisan 1 paragraf sebanyak 100 kata tentang guna air mineral bagi kesehatan tubuh. Mungkin ini cuma sekedar contoh ya. Oke, ini saya di enter aja. Nah, dia akan nulis sendiri. Dan ini sesuai dengan yang saya perintahkan, 1 paragraf sebanyak 500 kata. Nah, itu udah jadi. Dan ini copywritingnya sangat bagus. Kemarin sudah di-approve juga sama Google kalau SEO-nya ChatGPT ini bagus. Jadi kalaupun ada tulisan kita mau tulis ulang itu juga bisa. Ini contoh ya, ini contoh saya buat tulisan. Misal saya ngerasa kurang panjang, saya lanjutin aja ke continue. Ini saya continue, saya enter, dia akan melanjutkan. Nah, teman-teman tanpa menulis lagi, tanpa berpikir banyak, bisa sambil masak mungkin, dia udah nulis sendiri. Nah, teman-teman udah dapat satu bahan deskripsi yang bisa dipakai untuk bahan penjelasan atau bahan konten atau ya macam-macam. Atau mungkin teman-teman kekurangan ide, misal untuk bikin misal buatkan 4 ide konten tentang air minum untuk video YouTube. Nah, gini. Nanti dia akan buatkan ide. Nah, ini misalnya konten. Nah, ini tadi saya nggak batasi ya. Satu judul misalnya cuma 20 kata. Itu bisa juga. Nah, dia akan buatkan sesuai dengan yang teman-teman mau. Ini ChatGPT, jadi teman-teman jangan sampai nggak gunain. Ini ChatGPT ini sangat bagus. Terus add-ons-nya ini untuk dapetin continuous segala macam ini, itu saya udah share nanti. Ada di sini ChatGPT namanya ini ya, AIPRM. Sama untuk dapetinnya pakai web store juga. Oke. Itu salah satu tools. Terus terakhir di sini kalau teman-teman sering gunain Translate Google, di ChatGPT sebenarnya juga bisa ya. Tapi ini saya contoh. Kalau teman-teman sering gunain Google, saya saranin pakai ini namanya DeepL. Ini dia akurat banget, lebih akurat berapa, mungkin hampir 90% dari Google Translate. Jadi dia kesan akuratnya lebih tinggi. Nah, kalau teman-teman mau ini bisa gunain ini untuk translator, karena beberapa konten ada kita ngambil dari luar, kita belajar tapi kebingungan dengan bahasa, di copy paste saja ke sini, nanti tinggal pilih bahasa yang mau kita mau di translate, pakai DeepL ini sangat bagus. Oke, mungkin itu teman-teman. Sudah waktu asar juga, mungkin
mungkin sekian aja, mudah-mudahan bermanfaat yang saya share kali ini. Nanti video lengkapnya bisa didapat di YouTube juga kalau memang mau belajar ulang. Terima kasih Pak Aang. Ya, mohon maaf saya ganggu sedikit waktu asarnya ya. Mungkin untuk pertanyaan bisa dikumpulin sama teman-teman admin. Nanti kalau ada pertanyaan atau jawaban yang mau berikutnya, mungkin teman-teman bisa bertanya langsung di grup ya. Oke, baik. Terima kasih banyak sudah bergabung. Mungkin nanti selanjutnya kita akan lanjut ke materi-materi selanjutnya. Semoga materi kali ini bermanfaat. Terima kasih teman-teman semua. Salam sehat. Semoga kita selalu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Pak Ang, ilmunya semoga bermanfaat untuk bunda-bunda sekalian ya Mbak Tania ya. Karena kita sudah memasuki waktu asar, mungkin pertanyaan nanti mungkin bisa langsung PC aja ke Pak Angnya gitu. Bisa langsung japri ke Pak Ang ya. Langsung japri aja ke Pak Ang. Baik. Oke, nggak apa-apa di close dulu, saya tinggal asar dulu ya. Terima kasih kepada Pak Ang yang sudah memberikan materinya, dan terima kasih juga kepada seluruh para distributor yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti acara Zoom hari ini. Mungkin langsung kita tutup aja ya. Kami sebagai moderator mohon undur diri. Terima kasih telah bergabung dalam Zoom kelas hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak.